Ini macam-macam. Ini mulai kecampur Bapak Ibu. Ada amin, ada polen, ada buah anggur ya. Ini mungkin yang bahasa Indonesia Bapak Ibu. Ya. Mulai masuk semua di sini yang nggak lengkap mulai dilengkapi di sini apple rasa apple ya. Ini yang bangsanya cacing-cacing yang baru ya. Ini asap mobil, asap rokok. Ini semua yang tambahan-tambahan semua Bapak Ibu dari halaman sekitar 104 sampai 122 ya. Ini biasanya yang dipunyai oleh klinik-klinik Bicom ya, yang standar gini ini ya. Ini termasuk standar, tapi tetap standar-standarnya punya kita tetap lebih lengkap. Ya. Ada yang energinya dari baby monitor ya oke lah. Ya. Ya, ini nama-namanya bakteri ya, namanya sayur, bulu-bulu binatang ya. Ini jenisnya jamur ya. Candida itu ternyata nggak cuma 4 ya, ternyata jumlahnya banyak banget ya Candida ya. Ini Campylobacter juga banyak ya. Ini ada ikan cakalang masuk sini ya. Ada energi dari CD player, zaman itu masih CD player, mungkin sekarang VCD player ya. Ada cash register ya, lengkap ya. Cikumunya ya, ini semua lengkap Bapak Ibu. Ya, Bapak Ibu bisa baca sendiri. Ini sudah nggak terkelompokkan karena kalau ada tambahan baru ya baru dimasukkan ya. Tidak standar. Ini sudah tidak sama dengan yang ada di luar negeri. Karena ini memang khusus punyanya Dr. Senjaya. Jadi apa bahan yang ada di Indonesia kita tambahkan. Ini yang ada di Indonesia. Tidak ada di luar negeri daun salam. Ya namanya nulisnya daun salam ya berarti kita yang buat sendiri ya. Kita masukkan ke dalam ternyata ada yang bagus nih Bu Bapak Ibu. Kita punya coronavirus. Ya, kita punya ya. Ya mudah-mudahan nggak makin merebak. Ya. Oke. Ya ini parasitnya sudah ada, ya ini dari vaksinasi DBT, ya gangguannya di mana ya. Ini pengawet makanan kalau kita baca di mana ya di labelnya ya ada tulisan E berapa ya. Ini juga ya makin makin lengkap lah punya kita ya. Nanti tolong dibaca sendiri ya. Ini food additif yang antioksidan, pewarna dan macam-macam. Jadi intisarinya yang kita periksa itu banyak banget Bapak Ibu ya. Dan itu meliputi semua hal ya. Kalau tadi kita ngomong ya hampir semua ya. Yang membuat huru hara di anak kita ya kita periksa semua. Nah, inilah yang membuat pemeriksaan kita nanti efektif ya. Ini mulai yang bahasa Indonesia ya. Memang kita input ya. Input sendiri ya. Microwave aja frekuensi berapa yang terganggu kita masukkan ya. Di pembuluh darahnya yang mana kita masukkan. Jadi kalau memang ada update ya, ada update dari Asira. Dan yang nanya kalau kita punya Asira itu tidak selalu harus bayar ya. Update-nya itu gratis ya di seluruh dunia ya. Kita ini namanya cacing. Tainea ini cacing. Ini namanya cacing ada di sini nih, cacing. Ya. Ini sampai di radiasi ultraviolet ada semua ini. Ini vaksinasi ya, yang nama-nama vaksin Indonesia ini. Gardasil, ya, Dengvaxia, wis gak ada ini Dengvaxia ini. Udah dicabut ya, karena gagal. Ya. Gagal. Ini toxoplasma ya tadi ya. Oh iya ini ada toxoplasma. Nah, ini toxoplasma juga ada. Ya. Ini seluruh vaksin Indonesia ya, ada. Ini semua alat elektronik, ya, alat elektronik yang kemungkinan ganggu anak kita ya, ada printer, ya, ada plasma, ada fotokopi, ada pager, ya, pager nggak ada, udah musnah. Ya tapi ya ada ya. Nah ini lektin, Bapak Ibu. Nah yang punya lektin cuma kita tok, Bapak Ibu lektin. Lengkap punya kita lektinnya kita ya, banyak banget ya. Ini alergi strain. Ya, kalau Bapak Ibu selalu yang paling atas keluarnya alergi strain ya. Ya ini. Dok ada berapa dok alergi strain yang dicek? 60. Ini AS001 sampai AS060. Rata-rata keluarnya ya 6. Kalau keluar 6 itu sudah kita anggap sebagai alergi, penderita alergi. Nah ini masalah kebun binatang ini. Sampai tahu lokasinya di mana. Contohnya ini cacing ini. Cacingnya ada di darah, ada di usus, ada di jaringan, ada di kulit, ada di paru-paru, ada di lim, ada di sensori organ. Kita bisa tahu tempatnya cacing. Ya. Ada di otak, ini cacingnya ini ya. Sudah ada di mana. Ini kita tahu ya dari Asira. Ini masalah vaksin. Ya. Vaksinasi kit, sudah ada. Nah, TNF inhibitor ini adalah terapi-terapi yang dibutuhkan oleh anak kita ya, termasuk ada aksa, butuh aksa enggak, ya, butuh ini enggak. Ini terapinya yang dibutuhkan oleh anak kita kalau di TNF inhibitor itu. Ini banyak sekali Bapak Ibu. Ya, banyak sampai anti kanker sekali juga ada masuk ya di sini. Lengkap banget ya, menyenangkan. Ya, jujur kalau saya baca ini senang banget ya. Ini sampai keluar kecil-kecil ya.
keluar semua ya. Radiasi-radiasi, penyulit-penyulitnya keluar semua ya. Sampai terakhir ya ditutup sama ini. Nah, halaman yang paling belakang itu halaman kesimpulan. Jadi sorry namanya nggak tak tutup ya. Pinjem ya, ya. Ini kesimpulan ya. Kesimpulan dari pemeriksaan tadi itu organ yang kena itu yang mana aja. Misal di kasus ini jaringannya dia kena. Ini lagi karbohidrat ya, jelas pasti nanti kelihatan ya. Terus ini kena lagi di central nervous system ya. Iyalah, ini gangguan tidur ya toh. Terus ini kita lihat gangguannya sinus ini alergi hidrobimetilasi ini. Smaller intestine ini leaky gut ya. Tiroid ini hormonal, ini saluran kemihnya kena. Yang membuat gangguan apa? Alergi ya toh. Ini chemicalnya besar, heavy metalnya besar, gangguan hormonal. Umur berapa nah ini? 5 tahun ya. 5 tahun kurang lebih. Ya meridiannya enggak benar ya, aliran energinya enggak benar, neurotransmitternya error, kurang gizi kemungkinan ya. Terus ini ada gangguan kurang gizi. Drainasenya enggak benar. Nah, sekarang kita buktikan dari hasil tes ini tadi ya. Secara cepat aja. Lihatnya cepat aja ya. Memang orang alergi, ini jamuran ya. Orang jamuran ya. Oke, ini jamur, alergi obat penisilin. Ya. Ini nggak bisa BAB, ya, lasatif fotonya nggak bisa BAB. Ya, oke, terus kita lihat secara cepat, ini dia butuh enzim. Ini pasti penderita alergi kalau orang butuh enzim ini. Oke, omnibiotik. Omnibiotik tadi ada di atas, aku lihat. Ini omnibiotik. Berarti ini masih bermasalah sama kebun binatang. Ya. Terus perdal tingkah laku ini masih elek. Ya. Masih jelek tingkah laku nih. Terus kita lihat ini alergi lektin, oke. Lektin ini sensitif alergi, oke. Air polutan, oke. Coklat ini asam amino, bahan bakunya dia kurang, oke. Bahan bakunya kurang banyak. Gangguannya dengan dipanggul, ya. Jadi jalannya terganggu orang ini. Ligamen, ya. Oke, ini gangguannya di basal ganglia. Oh, emosinya jelek, ya. Nggak bisa judgement, nggak bisa ngambil keputusan. Jamuran, ya, neuropeptisnya kena. Ini kandida, jamur, ini alergi. Oke, ini parasitnya semua, ya parasitnya kena. Ini cacingnya di otak nih, cacingannya. Oke. Kemudian ini bulu-bulu binatang, ini orang yang butuh enzim. Ini pasti orang alergi nih. Nah ini kan alerginya dari tetrasiklin. Ini mungkin yang makan telur error itu tadi. Ya. Ini alergi karbohidratnya dari mana ini? Nasi milk rice ini ya boleh lah milk rice. Tapi bacanya di green, paling enak di green. Joinnya kena. Ini pasti orang ini P2 kena, gak bisa buang racun. Pasti chemicalnya banyak. Ini hepatitis fase 2. Ini suplemen yang dia butuh antioksidan, ini butuh aksa, ya. Butuh asam folat, ya. Butuh biostrat. Ini green yang di alergi green, terigu alergi, nasi alergi, rice. Ketan putih kena. Ini orang sakit mah ini. Gangguan bicara kemungkinan. Oke. Ini kekurangan vitamin. Ini kulitnya sensi ini. Sensi banget kulitnya. Oke. Ini chemicalnya ini. Chemicalnya banyak nih. Karena hatinya tadi nggak bisa buang racun. Ya caranya baca cuma kayak gitu Bapak Ibu. Cepet banget gitu loh. Karena kesimpulannya yang diperiksa tadi lengkap. Ya. Kayaknya sudah selesai nih. Sudah sampai halaman paling akhir tadi. Nah ini kan sampai sini tadi. Udah gak ada lagi nih halamannya. Kalau kita lihat tadi, ini semua sudah kita kerjakan Bapak Ibu. Dengan pemeriksaan nasira tadi, alergi-alerginya kita lihat, gangguan kebun binatangnya kita lihat, bahkan lebih dalam sampai situ ya, sampai nutrisinya yang kurang apa kita lihat, everything lah kalau dengan nasira itu kita lihat. Ya. Sehingga akhirnya kita temukan masalahnya apa. Jadi sebetulnya kalau kita ngomong autism, ini kan mereka yang ngomong autism. Kalau kita sih enggak ya, tergantung keadaan. Anaknya tadi autism enggak? Enggak, kalau dilihat alerginya banyak itu gangguannya di sana, kita kan enggak pernah ngomong diagnosa. Yang penting bisa dibenerin atau enggak. Jadi kita lihat tuh ada 6 komponen yang dibagi oleh mereka ya. Selalu mereka ngomong ini gen yang hubungannya dipengaruhi atau di-trigger oleh lingkungan. Ya. Salah satu lingkungan yang kurang gizi tadi loh. Atau masuknya racun-racun dari luar. Dan ini saling berinteraksi, mengganggu di otak, mengganggu pencernaan, ya, metabolisme terganggu, otomatis daya tahan tubuhnya jelek. Enak aja kalau buat kayak gini. Ya sudah ya kita kerjakan kayak gitu, sesuai gitu loh. Jadi yang kita lakukan apa?
Kalau bisa terapinya itu tidak menyakitkan, kita pakai elektroakupunktur, ya, menggunakan mesin Bicom. Ya. Kemudian mesin akupunktur itu dilengkapi dengan teknologi frekuensi bioresonan. Ya, jadi kita menghapus frekuensi yang jelek. Ya, kita kembalikan ke frekuensi yang normal. Kemudian untuk mempercepat hasil terapi tadi, karena anak kita itu terapi Bicom itu rata-rata cuma seminggu sekali, Bapak Ibu. Gak efektif, ya. Waktunya cuma 15 sampai 20 menit, kurang cepat. Ya. Tapi terapi Bicom itu nggak bisa dilakukan terus-terusan kalau penyakitnya kronis, ya, kayak alergi itu nggak bisa terus-terusan. Ya. Tiap hari, Dok, yo nggak bisa, karena nanti suatu saat tubuhnya error, terlalu penuh frekuensi, tubuh harus kasih jeda, biar dia menyelesaikan tugasnya dulu. Ya. Sehingga kita perlu namanya modifikasi. Jadi ada terapi biomedis yang saya modifikasi. Nomor satu, dietnya saya atur. Ngaturnya gimana, Dok? Bebas. Nah, gak mungkin dihindari soalnya. Kalau alerginya cuma satu, gak boleh makan. Tapi kalau alerginya ratusan kayak tadi, ya boleh makan, tapi jangan sampai error. Ya salah satunya tadi dikasih dewa penolong. Ya, dewa penolongnya apa? Itu ada di video yang lalu, Synbio sama enzim. Itu dewa penolongnya. Ya, sudah saya jelaskan di video yang lalu. Yang benar-benar nggak boleh apa, Dok? Nanti dari pembelajaran ya, dari pengetahuan ya, dari pengalaman. Secara umum yang nggak boleh itu food aditif. Ya, ada pewarna, pemanis, perasa buatan itu nggak boleh. Terutama yang jadi satu, kayak bangsanya permen, ya, kayak bangsanya coklat itu nggak boleh. Ya. Terus kemarin beberapa orang tua ketemu bahwa ternyata telur itu bikin huru hara. Ya, itu nggak semua anak gitu loh, itu keadaan khusus. Kalau keadaan khusus ya tolong diperhatikan. Ya, kami nggak bisa ngawasi masing-masing anak, ya nggak bisa. Ya, maka yang bisa kita lakukan ya kita butuh kerjasama dengan orang tua melaporkan, kita akan punya darahnya, kita cek. Yang kita bisa bantu apa? Kita lakukan terapi eliminasi alergi menggunakan Bicom. Kemudian apalagi, Dok, yang dilakukan? Ya otomatis butuh suplemen lah. Memang tubuhnya sudah teriak-teriak butuh bahan baku kok. Jadi kasih suplemen. Nah, berdasarkan terapi inilah saya berani menunjukkan ke Bapak Ibu bahwa ada terapi revolusioner untuk terapi autism. Jadi kan selama ini mereka mengatakan anak kita autis. Oke, aku bisa kok buat anak-anakmu progres cuma dalam hitungan hari. Ya. Kalau Bapak Ibu tidak percaya, sekarang lagi heboh-hebohnya itu di Facebook group. Karena saya minta mereka untuk melaporkan progres di sana. Cuman minum obat cacing tok progres. Iya, kalau yang masalahnya disbiosis pasti progres. Dok, cuman minum suplementasi aja, Dok, belum terapi Bicom pasti progres. Iyalah, kan kita tahu kerjanya di mana. Masalahnya anak itu di alergi. Kenapa bisa tahu gitu, Dok? Karena yang saya bereskan di fase pertama adalah saya membereskan brain inflamasi. Ya, ini ilmu kuno lah ya. Jadi saya selalu tahu brain inflamasi itu yang menyebabkan skala 4-nya tinggi. Yang susah itu kalau skala 4-nya rendah, ini gak mempan. Ya. Nah, rata-rata yang terbanyak penyebab error, yang kita namanya inflamasi itu error itu adalah alergi. Alergi terhadap apa? Makanan. Kalau neurotransmitter itu alergi terhadap hirup, beda. Nah, alergi makanan, cara ngatasinya apa? Paling gampang, karena anak makan sehari nggak tahu berapa kali, pakai enzim, pakai Synbio. Synbio itu gunanya untuk dua ya, kalau di sini ya. Nomor satu yang kita ngomongin untuk alergi dulu adalah untuk menambah leaky gut atau sindrom usus bocor. Kalau enzim itu untuk memotong makanan. Jadi buat ibu-ibu yang sudah mencoba ya, bapak ibu sudah mencoba untuk terapi suplementasi, walaupun konsultasinya belum lengkap. Jadi harus diingat, kalau anak ibu makan minum apa aja, kecuali air putih harus dikasih enzim. Karena kalau ada makanan yang nggak dipecah dan itu masuk ke leaky gut, ya anaknya error, ya berinflamasi. Kemudian kalau sudah dikasih seperti itu, ingat aturan nomor 2, dosis enzimnya itu sesuai dengan porsi makanan. Ya nggak mungkin kan, Dok, kalau anaknya makan 3 sendok, 1 kapsul. Kalau 6 sendok, ya 2 kapsul. Kalau kamu kasih 3 kapsul, yang 3 sendok kan nggak dipotong. Yang nggak dipotong itu masuk leaky gut kan jadi error gitu loh. Jadi dosisnya disesuaikan dengan porsi makanan. Ya. Yang ketiga itu tadi, enzim nggak mempan. Ya, kalau menghadapi yang
futadipid tadi ya, perasa buatan, pemanis buatan, ya, itu tidak bisa. Ya. Nanti lebih detail lah ya, saya akan bahas topik khusus untuk brain inflamasi. Tapi tetap Bapak Ibu karena mendengarkan Zoominar ini, saya harus kasih kiat, ya. Harus dikasih kiat. Dok, cara ngatasinya gimana dok? Tadi alergi sudah ya Bapak Ibu ya. Dikasih enzim, dikasih probiotik ya. Synbio saya pakainya. Kemudian tolong dibantu ditambahkan dengan biostrat. Karena apa? Itu bahan baku untuk membentuk enzim sama asam lambung. Supaya anaknya Bapak Ibu tidak ketergantungan terhadap enzim.